Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qawli Allahumma ighfirli in syi't. Bab tentang ucapan sebagian orang dalam doanya Allahumma ighfirli in syi't. Hukum mengucapkan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Qala fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi't Allahumma arhamni in syi't liya'zimil mas'alata fa inna Allah la mukriha lah wa li muslim wa liyu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tah. Di dalam as-sahih, maksudnya Sahihul Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah satu di antara kalian berdoa, Allahumma ighfirli in syi't. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau mau. Ya Allah, irhamni in syi't. Rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Liya'zimil mas'alah, hendaknya ia berdoa hendaknya dia berdoa dengan serius, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Kuasa untuk mengabulkannya. Fa inna Allah la mukriha lah, karena tiada yang mampu memberikan tekanan, tiada yang mampu memberikan paksaan, tiada yang mampu menghentikan Allah Jalla wa Ala dari kehendaknya. Wali Muslim, dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim, setelah Nabi SAW melarang kita mengucapkan jika engkau mau ya Allah dalam doa kita kepada Allah, Nabi menyatakan wal yu'azzimir raghbah, hendaknya seorang itu merengek-rengek dalam doanya kepada Allah. Dia meminta berulang kali, memperlihatkan kebutuhan dan kefakiran ia kepada Allah Jalla wa Ala. Fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tah. Ia memperlihatkan kebutuhan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah di dalam meminta, dan hendaknya dia meminta kepada Allah dengan hati yang penuh yakin, dengan hati yang penuh optimis kepada Allah Jalla wa Ala bahwa Allah akan mengabulkannya. Fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tah, karena tiada sesuatu yang sulit untuk Allah Jalla wa Ala berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya seorang tidak perlu mengucapkan jika engkau mau, karena tiada sesuatu yang sulit untuk Allah Jalla wa Ala berikan. Baik. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala lamma kana qawlu Allahumma ighfirli in syi't. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih hal ini dibahas dalam kitab tauhid? Kira-kira apa sisi keterkaitan pembahasan ini dengan nilai-nilai tauhid, di mana seorang tidak boleh mengucapkan jika engkau mau, jika engkau berkehendak ya Allah di dalam permintaannya kepadanya? Karena kata Syekh, ucapan seorang in syi't, jika engkau mau ya Allah, yadullu ala futuri raghbah. Ini menunjukkan dia tidak serius meminta kepada Allah, menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh meminta kepada Allah, menunjukkan hatinya tidak penuh dengan optimis kepada Allah Jalla wa Ala. Wa qillatil ihtimam bil matlub wal istighna'i 'anillahi min nahiyah. Sisi lainnya, ini mengesankan dia tidak butuh kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga dia berkata jika engkau mau ya Allah. Maka ini adalah adab yang buruk kepada Allah Jalla wa Ala. Sisi lainnya, wa yush'iru bi anna Allah Ta'ala qad yattarruhu syai'in ila fi'li ma yaf'al. Sisi yang ketiga, karena ucapan seorang in syi't, jika engkau mau ya Allah, tatkala dia memohon sesuatu kepada Allah, ini mengesankan bahwa ada sesuatu yang dapat menghalangi Allah untuk melakukan apa yang dia inginkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah
Yanha sallallahu alaihi wasallam an ta'liqi talabil maghfirati war rahmati min Allah 'ala al-masyi'ah ويأمر بعزم الطلب دون تعليق ويعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائها. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggantungkan permohonan ampunan atau rahmat kepada Allah Jalla wa'ala atas kehendaknya. Ketika kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala ampunan, tatkala kita memohon rahmat kepada Allah ataukah hal yang lainnya, maka jangan sekali-kali kita gantungkan permohonan kita dengan mengucapkan in syi'ta, jika engkau mau ya Allah. Ini kesimpulan yang pertama dari hadis Nabi di atas. Kesimpulan yang kedua, wa ya'muru bi azmi talabi duna ta'liq. Nabi memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah Jalla wa Ala bil azm. Dengan azam, dengan hati yang tekad. Dengan hati yang serius, dengan hati yang penuh optimis, dengan hati yang penuh dengan keyakinan bahwa Allah Jalla wa'ala maha kuasa dan maha mampu untuk memberikan apa yang dia inginkan dan maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Duna ta'liq, tidak perlu mengecualikan in syi'ta, tidak perlu mengecualikan jika engkau mau ya Allah. Kenapa hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syekh menyebutkan beberapa alasan. Yang pertama, karena ucapan seorang jika engkau mau ya Allah dalam doanya, tatkala dia meminta ampunan, rahmat ataukah lainnya kepada Allah, itu mengesankan bahwa sesuatu yang dia butuhkan dan dia mintakan tersebut kepada Allah adalah sesuatu yang berat untuk Allah Jalla wa Ala melakukannya. Insyid, jika engkau mau. Jadi seakan-akan ya, sesuatu itu berat untuk dilakukan oleh Allah, untuk Allah berikan untuknya, sehingga dia perlu menyatakan jika engkau mau ya Allah. Au yatarhu syai'in ila qada'iha, atau mengesankan bahwa ada sesuatu yang mampu menghentikan kehendak Allah Jalla wa Ala, sehingga ia perlu menyatakan in syi'ta. Dan ini tidak benar, wa hadha khilaful haqq. Ini menyelisih kebenaran. Fa innahul ghaniyyul hamidul fa'alu lima yurid. Karena Allah itu maha kaya, maha mulia, maha mampu melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Alasan yang kedua, kama yush'iru dhalika bi futuril 'abdi fi at-talabi wa istighna'ihi 'an rabbih wa huwa la ghinan lahu 'anillahi tarfata 'ain. Alasan yang kedua hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena ucapan ia tersebut in syi'ta, jika engkau berkehendak, jika engkau mau ya Allah, itu mengesankan seakan-akan dia tidak serius dan tidak membutuhkan Allah Jalla wa Ala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah, yang presidennya, yang perdana menterinya, rakyat jelata maupun pejabat, militer maupun sipil, orang kaya maupun orang miskin, orang kuat maupun orang lemah, orang yang sehat ataupun orang yang sedang sakit, yang udah tua ataukah masih muda. Antumul fuqara'u ilallah, semua kalian itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah maha kaya lagi maha mulia. Coba perhatikan doa Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Jalla wa Ala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahu Akbar, doa yang luar biasa. Doa yang menunjukkan kesempurnaan tauhid dan pengagungan seorang hamba di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa Ala. Ya Allah Rabb, ya Allah, ya Rabb, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang telah engkau turunkan kepadaku ya Allah. Misalkan
kita diberikan ilmu, maka kita akan, ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan ilmu yang Engkau berikan. Ya Allah, aku sangat membutuhkan rahmat-Mu, aku sangat membutuhkan rahmat-Mu, ampunan-Mu, pertolongan-Mu, bimbingan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau lah aku meminta ini dan itu. Dia sebutkan hal-hal yang dia inginkan dari Allah Jalla wa'ala. Bukan insyit, jika Engkau mau. Ini seakan-akan dia tidak mau memperlihatkan dirinya butuh kepada Allah. Wa huwa la ghinan lahu 'anillahi tarfata 'ain. Sementara ia tidak akan mungkin hidup tanpa membutuhkan Allah walaupun sekejap mata memandang. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadits lil bab, sisi kesesuaian hadis ini dengan bab yang dibahas, sisi pendalilan dari hadis ini adalah anna fihi an-nahya 'an ta'liqi talabil maghfirati min Allah bil masyiati wa bayan 'illati dzalik. Karena di dalam hadis ini ada larangan menggantungkan permohonan ampunan maupun selain ampunan kepada Allah dengan kehendaknya. Nabi melarang kita mengucapkan jika Engkau mau ya Allah tatkala kita meminta ampunan, rahmat ataukah lainnya kepada Allah. Dan Nabi pun menjelaskan alasannya yang telah kita simak di atas tadi. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, an-nahyu an ta'liqi talabil matlubi min Allah bi masyiatihi wal amru bi itlaqi su'alillahi duna taqyid. Larangan menggantungkan permohonan kepada Allah Jalla wa Ala dengan kehendaknya. Dilarang untuk mengucapkan jika Engkau mau. Ini namanya menggantungkan permohonan. Kita gantungkan permohonan kita kepada Allah dengan kehendaknya, jika Engkau mau ya Allah. Ini dilarang oleh Nabi. Wal amru bi itlaqi su'alillahi duna taqyid. Maka di waktu yang sama Nabi memerintahkan kita untuk memohon, meminta kepada Allah Jalla wa Ala secara mutlak, tidak perlu diikatkan, dikaitkan, ya, digantungkan dengan kehendak Allah. Tidak perlu kita mengucapkan jika Engkau mau ya Allah. Langsung saya minta, ya, tidak perlu mensyaratkan jika Engkau mau ya Allah. Karena itu kurang adab kepada Allah. Sisi tidak ada ketidakadaban bersama Allah dalam hal tersebut tadi telah diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di atas. Faedah yang kedua dari hadis di atas adalah tanzihullah amma la yaliqu bihi. Mensucikan Allah Jalla wa Ala dari sesuatu yang tidak layak dengannya. Karena ucapan seorang insyid, jika Engkau mau ya Allah, ini mengesankan bahwa ada sesuatu yang berat bagi Allah untuk melakukannya, atau ada sesuatu yang mampu menghentikan Allah dari keinginannya. Ini sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Ini sesuatu yang tidak layak diyakini oleh seseorang kepada Allah. Bahkan tidak layak dan tidak boleh seseorang mengucapkan suatu ucapan yang mengesankan hal itu kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Wasi'atu fadlihi. Hadis di atas menerangkan kepada kita besar luasnya keutamaan Allah Jalla wa Ala. Sehingga Nabi SAW menyatakan, fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tah. Tiada sesuatu yang dapat menghentikan Allah, menghalangi Allah untuk memberikan apa yang dia inginkan. Keutamaan Allah itu sangatlah luas ya ma. Andai kata kita tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Jalla wa Ala, maka kita akan binasa ya ma. Kita akan binasa, kita akan hancur. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita di dalam surat An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu wasi'un alim. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmatnya Allah untuk kalian, maka tiada satupun di antara kalian yang tersucikan. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, maka sungguh tiada di antara kita yang mengenal tauhid, yang tersucikan dari syirik, yang tersucikan dari bid'ah, dan tersucikan dari berbagai maksiat kepadanya. Itu semuanya karena keutamaan dan rahmat dari Allah.
Walakinallaha yuzakki man yasha', akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Oleh karenanya di antara kriteria penduduk syurga adalah mereka yang selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kami. Karena andai kata Ia tidak memberikan hidayahnya kepada kami, kepada kita, niscaya kita tidak mendapatkan hidayah ini. Di dalam surat Ali Imran Allah juga menerangkan bahwa di antara kriteria ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya adalah mereka yang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau menyesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Anugerahkanlah kami, anugerahilah kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Kenapa mereka berkata demikian? Karena pengagungan mereka kepada Allah, karena pengetahuan mereka bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan, untuk menghilangkan tauhid yang telah Ia berikan dari seseorang, atau untuk memberikan tauhid kepada hamba yang sedang berbuat syirik kepadanya. Nah, wa kamalu ghinah, hadis di atas juga menerangkan kepada kita kesempurnaan kekayaan Allah Jalla wa'ala, sehingga tiada sesuatu yang berat untuk Ia lakukan. Wa karamuhu wa juduhu subhanahu wa ta'ala, kemuliaan, kedermawanan yang Allah Jalla wa'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Andai kata Allah Jalla wa'ala tidak memiliki sifat karam, maka sungguh kita akan mati kelaparan, kita akan mati kehausan, kita akan hidup telanjang, tidak berpakaian sehelai benang pun. Tapi Allah Jalla wa'ala yang maha dermawan, yang maha mulia, Dia masih mau memberikan nikmat-nikmatnya untuk kita walaupun siang dan malam kita bermaksiat kepadanya. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam alaihi salam. Mungkin andai kata doa tersebut diajarkan kepada kita, mungkin kita akan berkata, lah saya kan nggak berdosa lagi kayak dulu, gua kan udah hijrah, masa doanya begitu sih? Ya Allah, kami sering melakukan dosa. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami akan merugi. Subhanallah, ini doa Abuna Adam. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW untuk mengajarkan sebuah doa kepada beliau yang akan beliau bacakan di dalam salatnya, tahukah doa yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar yang merupakan umat beliau yang terbaik, orang nomor satu dari umat beliau, ahli tauhid, orang yang paling sempurna tauhidnya, orang yang paling sempurna keikhlasannya, kedermawanannya, jihadnya, salatnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya setelah mereka para nabi dan para rasul. Rupanya doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, hendaknya engkau sering-sering membacakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat banyak kepadamu. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, sedangkan tiada yang mampu memberikan ampunan, penghapusan dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka berikanlah ampunan yang sempurna dari Engkau untuk warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di saat Abu Bakar mendapatkan doa ini dari Nabi SAW, beliau bukan orang yang baru hijrah dari pelaku syirik, bukan sebagai orang yang baru hijrah dari dosa bidah, bukan orang yang baru hijrah dari dosa zina, musik, riba. La, beliau di saat itu adalah orang yang telah diberikan gelar oleh Allah sebagai As-Siddiq, tokohnya para
kaum muslimin yang jujur. Tokohnya orang-orang yang memiliki sifat jujur. As-Siddiq sebagai mertuanya Nabi SAW, sebagai orang terdekat, terpercaya dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Rupanya itu doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar tatkala Abu Bakar meminta kepada beliau untuk mengajarkan beliau sebuah doa yang akan beliau bacakan di dalam salatnya. Subhanallah. Abu Bakar tidak baper. Tidak lantas beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa harus doa ini? Emangnya saya masih banyak buat dosa ya? Kan gua seringnya sama Anda. Anda kan bisa lihat, saya nggak pernah buat dosa. Saya ahli ibadah, saya ahli tahajud, saya ahli sedekah. Saya sering membantu Anda. Kok mas doa yang diajarkan kepada saya adalah memohon ampunan dosa dan rahmat?" Tidak. Nah, seorang hamba itu semakin sempurna tauhidnya kepada Allah, semakin tinggi pengagungannya kepada Allah, semakin mengenal Allah Jalla wa'ala dan semakin cinta serta takut kepada Allah Jalla wa'ala, dia akan semakin sering memohon ampunan dan rahmat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, akhil karim wa ukhtial karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita mengetahui tidak bolehnya mengucapkan jika engkau mau ya Allah dalam doa kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berkata, "Ya Allah, ya ampunilah hamba ya Allah jika engkau mau." Tidak boleh. "Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada hamba ya Allah jika engkau mau." Jangan. "Ya Allah, berikan kepadaku suami yang saleh," atau kalau dia seorang laki-laki, istri yang saleh ya Allah jika engkau mau. Tidak boleh. Ya, karena beberapa alasan di atas tadi. Yang pertama, karena ucapan tersebut mengesankan bahwa ada sesuatu yang berat untuk Allah lakukan. Kedua, seakan-akan ada sesuatu atau seseorang yang mampu menghalangi Allah dari sesuatu untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Yang ketiga, itu mengesankan bahwa ia tidak memperlihatkan kebutuhannya kepada Allah, sehingga dia menyatakan jika engkau mau, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah, padahal tiada yang mampu hidup tanpa pertolongan Allah Jalla wa'ala walau sekejap mata memandang.